Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Semi Not a Slimmers. Selamat pagi. Gua ngomong gue lu nggak apa-apa ya. Nih gua disuruh ngelawak di depan orang yang tidak mengharapkan ketawa tapi mengharapkan untuk keluar cepat ya. Agak susah sebenarnya. Dan tadi itu nanti akan ada perlombaan stand up comedy dan gua akan jadi jurinya. Gua kasih tahu sebenarnya lu harusnya daftar semua karena hadiahnya adalah remisi. Dari gua. Jadi kita kabur banget maksudnya. Tadinya tuh gue sedih, tapi gue jadi gak sedih karena tadinya gue sedih karena presidennya bukan SBY lagi, gue sedih banget karena materi gue berkurang ya, gak ada yang bisa diledekin lagi. Tapi setelah Jokowi kayak gini, ternyata dia bisa diledekin juga ya. Jadi kalau isi pikir-pikir, beras lagi mahal. Ini kayaknya disabotase nih gara-gara ngomong Jokowi, digituin aja gak bisa. Cek. Ini yang tanggung jawab saya kok, bukan Somen, tenang aja. Dan kenapa sih gue ngomongnya berani ya? Sebenarnya karena gue dulu besarnya di Bandung, tapi gue ini orang Batak. Orang Batak itu terkenal berani ya. Berani karena Batak ya. Gak perlu bener. Bagi Batak gak perlu bener untuk berani. Makanya Uhud sama Hotman itu berani ya karena Batak. Gak bener mereka itu. Dan gue tidak pernah takut untuk masuk penjara. Gue gak pernah takut untuk masuk penjara karena bapak ibu saudara adalah orang-orang yang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan di luar mungkin banyak yang tidak mempertanggungjawabkannya. Itu namanya narik simpati. Dan tak kenal maka kata sayang. Lu tahu nama gue orang Batak. Orang Batak itu banyak juga saudara di sini ya. Tapi bukan di sini, di Cipinang banyak saudara. Dan kenapa? Karena profesi kami dulu katanya copet. Sekarang udah enggak. Udah enggak ada orang Batak copet, udah enggak ada. Kita sekarang koruptor tuh ada di sekolah. Dan tapi kalau secara orang-orang yang beruntung, biasanya orang Batak tuh jadi pengacara. Tapi kalau teman-teman gue tuh banyak yang nggak beruntung, biasanya jadi tukang tambal ban. Ya kan? Orang Batak tuh jadi tukang tambal ban, nggak tahu kenapa. Yang penting halal. Masalah nebar paku biasanya kita nyuruh orang Jawa. Tebar dulu paku Jawa. Nah kalau gua tuh Bataknya Batak yang di tengah-tengah, nggak kaya, nggak miskin, banyaknya. Gua tuh beruntung lah bisa kuliah. Tapi saudara-saudara gua tuh banyaknya jadi supir. Gak tau kenapa, tapi om gua tuh ada supir ya, supir Metro Mini di Jakarta. Woi manuvernya udah kayak F1. Om, kenapa gak ikut F1? Gua kira gampang, gak pakai kernet itu. Oh. Biasanya di sepotak sebelah kiri, libas om, libas. Dan sebenarnya bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini loh yang ngebikin Indonesia. Sebenarnya Indonesia kayak gini ya, kita sekarang dolar udah tau nggak? Di sini nggak pengaruh ya harga dolar, makanya jangan keluar dulu. Dolar tuh 13.500 sekarang. Udah naik terus dan artinya apa? Kenapa seperti itu ya? Karena sebenarnya kita adalah orang yang berpendidikan, tapi kita juga orang yang percaya mitos. Orang yang S1, S2 tapi masih percaya mitos. Kalau kuping katanya panas ada yang ngomongin padahal S1. Kayak bini gua, abang, kuping aku panas, pasti ada yang ngomongin. Padahal dia lagi catakan. Catok deket kuping yang panas kan baby. Katanya kalau orang mirip itu katanya jodoh. Bapak berdua mirip pak. Boleh kesini habis ini ke KUA pak, boleh. Sekarang jenis kelamin sama udah gak masalah ya. Ya kan kayak gitu. Katanya orang kalau mirip itu dari mana sih teorinya? Orang kalau mirip jodoh. Biasanya gitu kan kalau di pergaulan kita ada yang baru jadian. Kita baru jadian kenalin pacar gue. Iya mirip. Sebulan kemudian putus dengan mirip lagi. Waktu gua nggak banyak ya, padahal harusnya waktu gua yang banyak di sini. Bapak yang tadi tuh ngumumin remisi langsung turun. Bapak yang nunggu cuma itu pak. Bapak dari tadi diem aja pak. Kalau orang Indonesia itu pemimpinnya harus ketawa keras, anak buahnya baru berani ketawa lebih keras.
Kalau mereka ketawa dan bapak nggak ketawa nanti disangkanya nggak sopan, nanti mereka remisi, mereka takut pak. Masalah remisi. Ketawa dong pak, nikmati hidup. Masa yang di belakang lebih menikmati hidup dari bapak yang suka di luar? Ternyata yang di luar ternyata kurang menikmati hidup, jadi betah-betahin di sini. Waktu gua nggak lama ya, dikit ya. Gua ngomong aja nih karena ini adalah sebenarnya gua yakin di sini ada juga yang sebenarnya tidak bersalah, ya kan? Tapi harus masuk. That's why law is not justice. Lu bersalah secara hukum, tapi mungkin lu tidak mendapat keadilan, ya nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan hukumannya dikurangi di neraka nanti ya. Mudah-mudahan. Bukan gue yang atur. Kalau gue yang atur semua masuk surga. Masalahnya bukan nanti gue aturin deh. Tapi kalau masalah hukum ini aneh loh. Di sini ada polisi nggak? Nggak ada, kita omongin polisi ya. Kenapa ya? Gue tuh suka melanggar peraturan lalu lintas, pernah, nggak sengaja. Waktu itu kuning mendekati merah, ya gue masa ngerem mendadak, gue terobos akhirnya. Di stop sama polisi. Harusnya kan polisi tegas aja. Bapak melanggar lampu merah, bapak saya tilang, gue ikut sidang, gue bayar sidangnya selesai. Nah ini biasanya polisi tuh aneh gitu. Bapak tahu salah bapak apa? Apa sih maksudnya? Ini gue jadi ingat sama bini gue nih bener. Bini gue juga gitu persis kelakuannya. Didiemin seharian, malam-malam bilang, kamu tahu salah kamu apa? Ini jangan-jangan ini polisi bini gue ya. Dan orang Indonesia, kalau kita melawan dia tambah arogan. Nggak tahu pak. Kamu tidak tahu siapa saya, gitu kan? Nggak tahu pak, kenalan dong pak. Kamu nggak tahu siapa saya? Ayah. Pura-pura bego aja biar nggak ditilang. Biasanya orang polisi sama orang gila takut tau kesal. Soalnya dia udah gila. Tapi kalau di sini ada polisi, bapak mah baik, itu teman-teman bapak pak. Ada muka intel soalnya kayaknya di sini. Dan hukum nih, ya gua bukan orang hukum, gua ini orang teknologi tapi jadi pelawak ya. Makanya Indonesia nggak maju nih ya, kayak gini. Gua kuliah di ITB dulu. Gua masuk ITB bukan karena gua sektor teknologi, gua cuma bilang ini universitas atau institut mana yang paling susah, gue masukin deh gitu. Terus jurusan apa? Informatika paling susah, gue masukin. Benar susah, lulus gue waktu itu. Gue ikut demo tahun 98 nurunin Soeharto. Makanya gue mengklaim diri sebagai stand up comedian pertama di Indonesia. Waktu itu gue orasi di Gazebo. Gue anggap stand up comedy aja tuh. Turunkan Soeharto, turun beneran nih. Wah, gue lagi bercanda men. Temen gue bilang, kenapa dia turun? Gue tahu, gue beneran. Dia kan suka seriusan, iya. Jadi kayak gitu. Dan jadi karena gue orang teknologi, gue boleh dong bicara hukum. Karena menurut gue, hukum itu bukan sekedar dipelajari di bangku kuliah, tapi keadilan itu dirasakan. Ibu tidak perlu belajar KUHP untuk tahu bahwa ibu diperlakukan tidak adil, betul nggak? Dan menurut gue, ya ada banyak hal sebenarnya orang hukum tuh nggak pinter-pinter amat lah. Beneran. Contoh aja kalau baca ini ya, everybody knows who is accused. Semua tahu kan accused siapa? Ya kan? Kenapa harus disingkat? Orang udah tahu kok orangnya itu. Kenapa harus disingkat? Accused itu semua tahu itu situ. Ya kan? Dan lucunya ini artikel beneran ada di detik.com. Nanti gua kasih linknya. Ada yang punya gadget kan? Bisa masuk kan? Demikianlah ketika detik.com mewawancarai accused atau biasa disapa dengan nama Dul. Maunya tuh nyembunyiin apanya tuh. Jadi accused dan Dul disebutkan dalam satu artikel yang sama, berarti dia tidak menyembunyikan apa-apa, betul nggak? Dan menurut gua, berarti dengan aturan ini, kita semua ibu, bapak, boleh ngomong jorok. Boleh. Asal disingkat. Demikianlah, pemuda-pemudi kita telah melakukan kegiatan tidak senonoh dengan memasukkan KTL ke dalam MMK. Boleh. Karena disingkat, nggak apa-apa. Diberikan oleh Dewan Juri, salah satunya performnya oleh Semi Not the Sleep Boy, itu membuat ya ini semua para peserta drop shy. Drop, gitu kan? Anda terlalu yang membuat nanti ini kan waktunya cuma 5 menit. Iya kalau bisa 5 menit men. Kalau nggak sampai 5 menit gara-gara lo tadi udah stand up udah stunning banget, lo yang salah nih Pak Dewan Juri. Iya kan? Gitu. Akhirnya pada takut. Nggak jadi
Jadi deh gue tampil di sini gitu, ngeri. Juri-jurinya seram, seram. Mantap. Boleh ulang sekali lagi dong ya buat kata Slim Boy. Hebatnya adalah gimana? Lapas ini bisa mendatangkan juri-juri ini. Belum tentu loh acara-acara dengan event-event organizer yang hebat bisa mendatangkan mereka. Mau bayar berapa? Aduh. Ngomong-ngomong apa lagi loh? Ini coba mic-nya apa? Kayaknya ini mau komplain ke MC-nya nih. Enggak, dia makan makanannya gak enak di sini. Sorry. Oh ini. Gimana? Rasanya seperti apa kuenya? Gimana rasanya? Bentar nih, serot. Ya elah, banyak deh. Jadi saya dengan Kang Maman itu nggak bisa dinilai dengan uang untuk datang ke sini. Oh. Itu tulus ya, maksudnya tulus ya? Bukan, gimana? Dalam ini sebenarnya investasi. Karena mereka nanti keluar jadi orang penting nih.